Pria itu pulang ke rumah, melihat meja makan penuh dengan hidangan. Baru sadar semua itu adalah makanan kesukaannya. Tapi tak satu pun adalah makanan yang disukai wanita itu. Wanita itu hanya makan beberapa suap, lalu diam-diam kembali ke kamar. Saat itulah pria itu baru menyadari ada yang tidak beres. Ternyata selama ini pembantu hanya memasak makanan favorit pria itu, sehingga wanita itu makin hari makin diam, dan tubuhnya juga makin kurus. Keesokan harinya ibu mertua mengajak wanita itu menghadiri pemakaman. Dan saat wanita itu buru-buru tiba di lokasi, dia justru melihat pria itu muncul bersama mantan pacar pertamanya. Kenangan pun langsung membanjiri pikirannya. Dia tiba-tiba menyadari, bukan cinta mereka yang berubah, tapi pria itu ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Padahal baru kemarin, dia dengan penuh semangat menyiapkan makanan dan menunggu suaminya pulang. Namun hingga larut malam, yang tersisa hanyalah meja makan dingin dan dirinya sendiri. Wanita itu merasa kecewa dan sedih. Akhirnya dia makan sendiri makanan yang sudah dingin itu. Sementara pria itu sedang minum-minum bersama temannya di bar. Hingga tengah malam baru pulang dalam keadaan mabuk. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Wanita itu merasa bingung. Kenapa hubungan mereka bisa menjadi begitu dingin? Saat itu ibu mertua mendatangi wanita itu dan mengatakan, dia berharap wanita itu bisa segera bercerai dengan pria itu. Ternyata alasan mereka menikah adalah karena bertahun-tahun yang lalu, orang tua pria itu hampir diculik. Tapi justru orang tua wanita itu yang diculik. Hal ini membuat wanita itu menjadi yatim piatu sejak kecil. Kemudian ada wartawan yang meliput kejadian ini. Keluarga pria itu khawatir terkena dampak buruk. Akhirnya mereka mengadopsi gadis itu. Tak disangka, bertahun-tahun kemudian perusahaan keluarga mengalami krisis. Dan kebetulan, seseorang membongkar kasus penculikan tersebut. Nenek dari pria itu yang merupakan pemimpin keluarga, terpaksa membiarkan mereka menikah untuk meredam skandal itu. Dengan janji bahwa setelah 3 tahun mereka boleh bercerai. Wanita itu pun setuju dengan terpaksa. Namun wanita itu tidak menyangka. Ternyata setelah menikah dia justru jatuh cinta pada pria itu. Sekarang hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum 3 tahun berlalu. Wanita itu masih ingin berjuang demi dirinya sendiri. Berharap bisa kembali ke masa-masa indah bersama suaminya. Namun saat dia mendatangi kantor pria itu, yang didapat justru kabar bahwa pria itu pergi ke luar negeri. Asistennya berkata, kalau memang ada urusan penting, wanita itu bisa langsung menelepon bosnya. Tak disangka, saat wanita itu menelepon, yang terdengar justru suara wanita asing. Melihat itu wanita itu langsung menutup telepon. Tak lama kemudian pria itu pulang dari luar negeri. Begitu bertemu wanita itu langsung bertanya tentang hubungannya dengan wanita licik itu. Mendengar itu pria itu langsung bertengkar dengannya. Tak disangka pembantu keluar dan membela pria itu. Namun perkataan wanita itu membuat sang pembantu langsung kabur. Tapi pria itu justru semakin marah dan bertengkar dengannya. Lalu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersama wanita lain, pria itu langsung menggendong wanita itu ke kamar, lalu berusaha untuk mendekatinya. Tapi wanita itu langsung mendorongnya dan cepat-cepat bersembunyi di dalam kamar mandi. Melihat itu pria itu hanya bisa berdiri di depan pintu kamar mandi dan menjelaskan bahwa dia tidak pernah tidur dengan wanita lain. Lalu dia pun turun ke bawah. Melihat pembantu sedang membersihkan meja, pria itu langsung bertanya apakah dia yang menyebarkan gosip perselingkuhan. Pembantu itu langsung buru-buru menjelaskan bahwa itu hanya kata orang lain. Tapi pria itu tidak peduli. Dia hanya mengatakan bahwa pembantu itu harus tahu siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Lalu dia pun pergi. Namun setelah wanita itu turun, sikap pembantu itu langsung berubah total.